Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Zahra Tunggadewi. Di sini saya akan membawakan praktikum fisika modern dengan judul Resonansi Spin Elektron atau ESR. Praktikum ESR memiliki dua tujuan, yaitu memahami spektroskopi ESR dan menentukan faktor Lande elektron bebas pada sampel DPPH. Oke, selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan untuk praktikum ESR kali ini. Yang pertama ada osiloskop. Selanjutnya ada ini namanya resonator ESR dari tampak samping. Kita lihat di tampak depannya ya. Ada tombol R dan C. C-nya itu nanti untuk mengatur panjang keseimbangan gelombangnya. Nah, ini kita lihat dari samping, disambungkan ke multimeter. Nah, ini namanya sampel DPPH, itu untuk naruh sampel. Yang putih itu gabus, DPPH-nya itu yang warna hitam. Nah, ini lebih jelasnya ya. Oke, kita pakai dua multimeter. Ada multimeter digital dan multimeter analog. Multimeter digital yang kita pakai untuk melihat keluaran arus, dan multimeter analog itu untuk mengetahui apakah ada arus yang bocor atau enggak nih di ESR power supply-nya. Nah, ini namanya power supply ESR. Dan yang terakhir, power supply universal. Nah, di situ nanti ada pengatur volt, tegangan ataupun arusnya. Oke, selanjutnya alat dan bahan tadi kita rangkai seperti ini. ESR merupakan salah satu metode spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi bahan yang mengandung kumpulan spin elektron radikal. Prinsip kerja ESR. Pemberian tegangan pada kumparan Helmholtz akan menyebabkan adanya medan magnet. Medan magnet inilah yang mempengaruhi adanya elektron bebas pada sampel DPPH, yang mana nanti akan terekam oleh osiloskop sebagai gambar yang ditampilkan. Oke, langsung aja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama, nyalakan listrik. Lalu kita nyalakan tombol osiloskop. Kita tunggu sebentar. Lalu muncul sebuah titik di sana. Oke, yang terlihat masih titik karena belum ada masukan dari power supply ESR. Maka coba kita nyalakan power supply ESR dan juga kita nyalakan power supply universal. Maka akan terlihat sebuah garis karena sudah ada masukan ya. Oke, jangan lupa tombol R pada resonator ESR diluruskan. Selanjutnya kita klik tombol gelombang pada power supply ESR agar tampilan di osiloskop berbentuk gelombang, tidak lurus seperti tadi. Nah, akan hasilkan seperti ini. Ini sudah berbentuk gelombang tapi belum sempurna. Tegangan dan arus dibuat minimum ya di power supply universal. Lalu kita atur time atau diff pada posisi XY. Volt diff CH1 diposisikan pada 0,5 volt dan NCH2 pada 20 volt. Selanjutnya, voltmeter pada multimeter kita posisikan pada VDC. Nanti bisa kita lihat di sebelah situ. Tulisannya kecil mungkin nggak terlihat ya. Jangan lupa arus yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 1,5 ampere karena bisa merusak alat. Untuk mengatur posisi gelombang, kita bisa menggunakan yang tulisannya position. X untuk sumbu X dan Y untuk sumbu Y. Kita coba putar, ini sumbu X, kita pengen buat di tengah, sumbu Y kita ketengahkan. Nah, pakai menggunakan yang tadi itu ya, untuk ngaturnya. Oke, selanjutnya kita nolkan nalpang 0 di ke 0, fase kita geser ke kanan, dan yang amplitudo ini bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan, mau panjang pendek gelombangnya seperti apa. Nanti kita coba contohkan. Gelombang yang muncul pada osiloskop masih berbentuk lurus karena belum adanya masukan tegangan ataupun arus. Nah, sekarang untuk mendapatkan gelombang, kita putar volt dan juga ampernya di power supply ESR. Maka akan terdapat dua gelombang. Untuk menyatukannya, kita bisa memutar fase untuk menjadikan mereka satu fase. Nah, kita buat fase gelombangnya sama, jadi bentuk V-nya menyatu. Untuk dapat memendekkan ataupun memanjangkan lembah gelombang, kita dapat mengatur
amplitudo pada power supply ESR. Nah, gelombangnya akan berbentuk V, lalu untuk kita mengatur keseimbangan si V-nya itu kita bisa putarkan C di resonantor SR. Kita putar sampai V-nya itu seimbang ya, antara yang kanan dan kiri. Walaupun sulit untuk seimbang, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai IR-nya ketika V-nya sudah tepat berada di tengah. Lalu kita mencari I2, kita geser ke kiri 1 div, kita dapat nilai I2, kita bisa lihat di multimeter digital 1,275 itu ya. Lalu kita coba mencari I1 dengan menggeserkan 1 div ke kanan dengan cara memutar volt di power supply. Lalu kita dapat nilai 1, berapa tuh? Oke, 1285. Nah, ini tidak boleh lebih dari 1,5 ya, karena akan merusak alat-alat. Setelah kita mendapatkan nilai IR, I1, I2, maka percobaan ESR kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita matikan. Sebelum kita matikan, kita buat gelombangnya lurus kembali dengan memutarkan C ke kanan sedikit-sedikit agar gelombangnya lurus. Putar pelan-pelan ya, biar nggak cepat rusak. Oke, sedikit lagi kita putar. Oke, udah nggak bisa berubah ya. Oke, kayak gitu aja. Nah, sekarang kita hilangkan tegangan dan juga arusnya. Kita kurangkan pelan-pelan. Untuk di ampernya hati-hati ya di arusnya, jangan sampai berwarna merah di lampunya. Oke, selanjutnya kalau udah kita matikan aja osiloskop, power supply ESR-nya kita matikan, multimeter digital juga kita matikan, power supply universal kita matikan. Setelah itu kita bereskan dan selesai sudah praktikum kali ini. Alasan percobaan ini menggunakan sampel DPPH karena sampel DPPH memiliki struktur molekul dengan satu elektron tidak berikatan, jadi keadaannya mirip seperti elektron bebas. Nilai arus yang kita dapatkan dari percobaan ini kita gunakan untuk memperoleh nilai medan magnet B. Untuk mendapatkan nilai B, kita bisa melihat tabel I versus B yang ada di modul. Lalu sesuaikan. Setelah kita mengetahui nilai medan magnet B, maka kita dapat mencari faktor ln D dengan memasukkan persamaan sebagai berikut. Demikian praktikum ESR pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.